Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang teori asal-usul kehidupan. Teori asal-usul kehidupan yang pertama adalah teori yaitu abiogenesis. Teori abiogenesis mengatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Dengan kata lain, makhluk hidup muncul dengan sendirinya atau disebut dengan generatio spontanea. Para ahli yang mendukung teori abiogenesis ini adalah yang pertama ada Aristoteles, kemudian Needham, Anthony van Leeuwenhoek. Penelitian Aristoteles sehingga dia mengatakan bahwa makhluk hidup itu berasal dari benda mati yang muncul secara spontan. Dia mengamati hewan-hewan yang ada di air, lalu dia berpendapat ikan-ikan tertentu melakukan perkawinan, kemudian bertelur, kemudian dari telur-telur tersebut akan lahir ikan-ikan yang sama persis dengan induknya. Ada ikan-ikan yang berasal dari lumpur. Jadi dia melihat bahwa ada ikan keluar dari lumpur, lalu dia menyimpulkan bahwa ikan berasal dari lumpur, ikan makhluk hidup, lumpur benda mati, maka makhluk hidup berasal dari benda mati. Nah, ketika dia membuka lemari, kemudian keluar tikus, lalu dia mengatakan, tikus berasal dari kain perca di lemari. Jadi makhluk hidup dari benda mati, kata Aristoteles. Nah, kemudian penelitian John Needham ya. John Needham melakukan penelitian dengan merebus air kaldu, namun tidak sampai mendidih. Kemudian air kaldu tersebut dimasukkan ke dalam labu, lalu dibiarkan. Air kaldu tersebut menjadi keruh sebagai tanda bahwa di dalam air kaldu tersebut ada bakteri. Jadi dia menyimpulkan bahwa bakteri berasal dari air kaldu. Bakteri makhluk hidup, air kaldu, benda mati. Jadi makhluk hidup berasal dari benda mati. Menurut si John Needham. Nah, berikutnya penelitian Anthony van Leeuwenhoek yang mendukung teori abiogenesis. Kita ketahui bahwa Anthony van Leeuwenhoek ini adalah penemu mikroskop. Dengan ditemukannya mikroskop, dia bisa mengamati makhluk hidup yang kecil. Jadi dia mengamati ada air hujan dan rendaman air jerami. Dia amati ada makhluk hidup yang bergerak-gerak di dalam rendaman air jerami tersebut. Jadi ada makhluk yang bergerak-gerak tersebut, ukurannya kecil, disebut dengan protozoa. Protozoa berasal dari rendaman air jerami. Itu yang dikatakan oleh Anthony van Leeuwenhoek. Jadi ada 3 orang tokoh yang mendukung teori abiogenesis, yaitu Aristoteles, John Needham, dan Anthony van Leeuwenhoek. Nah, kemudian teori yang mengatakan bahwa makhluk hidup bukan dari benda mati, tetapi makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Ya. Nah, tokoh-tokoh yang mendukung itu adalah Francisco Redi. Francisco Redi melakukan percobaan dengan menggunakan bahan daging segar dan alat berupa tabung. Nah, seperti ini. Daging segar itu dimasukkan ke dalam tabung, kemudian terbuka ya. Nah, dilihat beberapa hari kemudian ditemukan ada belatung-belatung dan lalat yang berterbangan. Kemudian ada tabung yang berikutnya ditutup dengan kain kasa. Nah, kalau kain kasa berarti udara masih masuk. Maka ditemukan berikutnya ada belatung ya. Jadi dia mengatakan bahwa belatung berasal dari telur-telur lalat atau larva berasal dari lalat yang bertelur. Inilah dikatakan oleh Francisco Redi, pendukung teori biogenesis. Makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Nah, yang kedua ada teori dari Lazarus Palajani yang mendukung teori biogenesis yang mengatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup ya. Nah, jadi dia menggunakan bahan air kaldu.
air kaldunya direbus, didinginkan, dan dibuat terbuka. Nah, setelah beberapa hari, air kaldunya ini keruh sebagai bertanda bahwa di dalam air kaldu tersebut ada mikroorganisme. Nah, kemudian labu yang berikutnya dipanaskan sampai mendidih, didinginkan, dan ditutup. Nah, setelah beberapa hari, warna air kaldunya tetap jernih, tidak ada mikroorganisme. Maka dia menyimpulkan, kenapa di dalam wadah yang terbuka ini keruh, sedangkan wadah yang tertutup ini jernih. Maka dia mengambil kesimpulan bahwa mikroorganisme lah yang membuat air kaldu itu jadi keruh. Jadi mikroorganisme itu berasal dari udara, bukan dari air kaldu. Mikroorganisme makhluk hidup, ya, udara benda mati, ya. Jadi mikroorganisme berasal dari mikroorganisme yang tersebar di udara, kata si Lazarus Palajani. Nah, namun penelitian ini tidak diterima oleh tokoh-tokoh yang mendukung teori abiogenesis karena tidak ada udara masuk ke dalam wadah yang tertutup ini. Jadi mereka mengatakan ya wajar saja bahwa makhluk hidup tidak bisa muncul di sini, di wadah yang tertutup ini, karena tidak ada udara masuk. Oke. Nah, kemudian ada ilmuwan yang bernama Louis Pasteur yang mendukung teori biogenesis. Si Louis Pasteur memodifikasi alat yang digunakan oleh Lazarus Palajani. Dia memodifikasi, membentuk tabung berleher angsa supaya udara bisa masuk. Dan bahan yang digunakan tetap air kaldu, ya. Nah, air kaldunya dipanaskan, lalu ini adalah labu leher angsa yang bengkok dengan tujuan supaya udara bisa sampai ke dalam air kaldu. Air kaldunya dipanaskan, dibiarkan beberapa waktu, air kaldunya tetap jernih sebagai pertanda tidak ada mikroorganisme di dalamnya. Nah, lalu dimiringkan hingga kaldunya mengenai leher angsa, ya. Ini air dimiringkan sehingga sampai ke sini nantinya airnya. Warnanya jadi keruh sebagai pertanda bahwa mikroorganisme ada di dalamnya. Jadi dia menyimpulkan bahwa Louis Pasteur, kehidupan berasal dari kehidupan sebelumnya. Ya. Oke. Nah, jadi Louis Pasteur mengatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Jadi dia buat ada teori omni vivum ex ovo, ya. Artinya adalah bahwa makhluk hidup berasal dari telur. Nah, itu omnivivum ex ovo. Kemudian omni ovum ex vivo, artinya telur berasal dari makhluk hidup. Nah, jadi kesimpulannya, jika makhluk hidup dari telur dan telur dari makhluk hidup, maka kesimpulannya bahwa makhluk hidup yaitu omnivivum ex vivo. Makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Ya. Nah, jadi inilah yang dikatakan oleh Louis Pasteur, ya. Maka ada 3 tokoh yang mendukung teori biogenesis. Tokoh yang mendukung teori biogenesis itu antara lain, satu tadi adalah Francisco Redi. Nah, yang kedua Lazarus Palajani. Nah, yang ketiga Louis Pasteur.
Nah, pendapat si Louis Pasteur lah yang diterima ya. Kenapa diterima? Karena udara masuk ke dalam air kaldu ini, jadi bisa masuk udara. Artinya ada kehidupan ya, oksigen bisa masuk. Namun mikroorganismenya terjebak di lehernya ini, di sini. Ya. Nah, jadi ada genangan air sebagai pertanda adanya mikroorganisme. Ya. Nah, berikutnya teori evolusi biokimia ya. Teori evolusi biokimia yang pertama adalah teori evolusi biokimia menurut Alexander Ivanovich ya. Nah, menyatakan dalam atmosfer terdapat banyak senyawa berbentuk uap, H2O, CO2, CH4, NH3, dan hidrogen. Energi dari petir membentuk senyawa organik sederhana tanpa adanya oksigen. Terbawa air hujan ke lautan dan bersintesis membentuk makromolekul dan mikromolekul. Senyawa organik ini mengalami evolusi biologi sehingga terbentuk organisme kompleks. Nah, sedangkan teori evolusi biokimia menurut Harold Urey menyatakan bahwa dalam atmosfer terdapat zat-zat anorganik berupa metana, ya, CH4, air, H2O, kemudian ada amoniak, NH3, dan hidrogen. Nah, gas metana, air, amoniak, dan hidrogen ini bereaksi dengan adanya sinar kosmis dan halilintar membuat zat-zat itu bereaksi membentuk zat organik dan organisme. Ya. Nah, percobaan Stanley Miller membuktikan apa yang dikatakan oleh Harold Urey. Jadi si Stanley Miller membuat model percobaan untuk membuktikan teori Harold Urey. Percobaan tersebut menunjukkan gas metana, amoniak, dan hidrogen yang bereaksi dengan bantuan energi listrik menghasilkan asam amino, asam hidroksil, HCN, dan urea. Jadi asam amino merupakan komponen kehidupan. Nah, percobaan dari Stanley Miller seperti ini. Nah, di sini ada labu yang berisi air yang dididihkan. Oke. Kemudian dihubungkan dengan metana, amoniak, dan hidrogen ya. Oke. Lalu dihubungkan juga dengan energi listrik. Sinar kosmis digantikan dengan energi listrik. Kemudian didinginkan dengan kondensor, air yang mengalir. Maka nantinya pipa ini mengandung embun yang berisi zat organik seperti asam amino. Kita ketahui bahwa asam amino itu merupakan komponen kehidupan ya. Jadi kita tahu bahwa asam amino ini adalah penyusun sitoplasma. Jadi sitoplasma itu komponen yang paling banyak itu adalah asam amino. Nah, karena itulah maka dikatakan bahwa makhluk hidup berasal dari atmosfer. Kata si Harold Urey dan Stanley Miller. Jadi makhluk hidup berasal dari atmosfer purba. Nah, atmosfer purba itu tadi mengandung air, amoniak, kemudian ada metana ya, ini metana, dan gas hidrogen. Oke. Jadi air, metana, amoniak bereaksi dengan hidrogen dan energi listrik, lalu didinginkan, maka nantinya ada di sini embun yang berisi asam amino, asam hidroksin, HCN, dan urea ya. Jadi adanya asam amino ini sebagai pertanda bahwa ada kehidupan ya, kehidupan karena asam amino itu penyusun sitoplasma. Jadi kehidupan berasal dari atmosfer purba. Kata si Harold Urey dan Stanley Miller. Jadi Stanley Miller ini adalah murid daripada Harold Urey. Oke. Nah, berikutnya Oparin dan Halden. Si Oparin dan Halden ini mengatakan bahwa di udara itu ada metana, ada amoniak, kemudian ada hidrogen ya. Nah, dan ada CO2. Berbeda dari
Harold Urey dan Stanley Miller, kalau Harold Urey mengatakan bahwa udara purba itu ada metana, ada amoniak, ada air, dan hidrogen. CO2 tidak ada. Itu bedanya ya. Nah, kalau dia Oparin mengatakan bahwa metana, kemudian amoniak, air, hidrogen, karbon dioksida bereaksi di udara dengan adanya sinar kosmis, maka nantinya terbentuklah zat-zat organik seperti asam amino nukleotida. Nah, zat organik ini turun ke lautan karena adanya air hujan, jadi turun ke laut. Nah, di dalam laut, maka zat-zat organik ini nantinya akan dikelilingi oleh sebuah selaput ya. Jadi ini selaput. Nah, terbentuklah namanya protobion. Terbentuklah protobion merupakan sel prokaryotik. Sel yang tidak ada membran intinya. Dan bersifat heterotrof. Tidak bisa membentuk makanan sendiri, dia mengambil makanan dari lingkungannya, ya. Nah, di lingkungannya banyak zat organik, itulah sebagai makanannya. Jadi, kata Oparin dan Halden bahwa dia mengatakan bahwa makhluk hidup pertama muncul di lautan. Makhluk hidup berasal dari lautan. Inilah kata si Oparin dan Halden. Nah, berbeda dari si Harold Urey ya dan Stanley Miller. Harold Urey mengatakan bahwa makhluk hidup berasal dari atmosfer purba. Nah, oke. Atmosfer purba itu ada isinya amoniak, metana, hidrogen ya, dan air. Jadi apa perbedaan pendapat si Harold Urey dan Stanley Miller dibandingkan dengan Oparin? Kalau si Harold Urey dan Stanley Miller mengatakan makhluk hidup berasal dari atmosfer purba, sedangkan Oparin dan Halden mengatakan makhluk hidup berasal dari lautan. Kemudian udara pada zaman purba menurut si Harold Urey dan juga Stanley Miller ini mengandung air, metana, kemudian amoniak dan hidrogen. Nah, berbeda dengan si Oparin dan Halden, udara itu mengandung metana, amoniak, air, hidrogen dan CO2 ya, yang nantinya bereaksi dengan adanya sinar kosmis terbentuk zat organik. Organik itu nantinya turun ke lautan, dibungkus oleh selaput, terbentuklah namanya protobion, yaitu sel prokaryotik yang bersifat heterotrof, tidak bisa membentuk makanan sendiri, ya dia mengambil makanan dari lingkungannya. Nah, dengan kesimpulannya bahwa kalau si Stanley Miller dan Harold Urey bahwa makhluk hidup ini ya zat organik berasal dari zat anorganik, bisa juga dikatakan begitu ya. Karena apa? Karena amoniak, metana, ya, metana, amoniak, air, hidrogen, ini adalah kelompok zat anorganik. Jadi, saya ulangi, metana, air, amoniak, hidrogen ini adalah kelompok zat anorganik. Nah, jadi zat anorganik ini nantinya akan membentuk zat organik. Begitu. Ya. Nah, berikutnya teori kreasi khas kosmozoa dan kataklisme. Yang pertama, teori kreasi khas penciptaan khusus ya, menyatakan bahwa kehidupan ini diciptakan oleh supranatural. Jadi ada kekuatan gaib yang menciptakan makhluk hidup. Ini teori kreasi khas ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, teori kosmozoa dipelopori oleh Arrhenius menyatakan bahwa kehidupan di bumi ini berasal dari protoplasma yang membentuk spora kehidupan. Yang ketiga, teori kataklisma dipelopori oleh George Cuvier menyatakan bahwa spesies-spesies diciptakan dalam periode berbeda-beda. Nah, jadi
Demikianlah teori asal-usul kehidupan. Semoga bermanfaat dan salam sehat selalu.